Oke, salam semuanya. Sini saya akan membahas kematian Yesus. Perkenalkan, nama saya Mikael Trupati Setiawan dengan NIM 1524050. Kematian Yesus sebagai iman Kristiani. Kematian Yesus Kristus merupakan peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristiani. Bukan hanya peristiwa sejarah semata, tetapi kematian Yesus juga membawa makna teologis yang dalam karena melalui pengorbanannya, manusia juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Kematiannya menjadi dasar dari hubungan yang diperbarui antara manusia dan Allah, sehingga relevansinya tidak hanya terbatas pada masa lalu, tetapi juga berlaku hingga saat ini bagi setiap orang yang percaya. Latar belakang kematian Yesus. Kematian Yesus yang terjadi di bawah kekuasaan Romawi dan dipengaruhi oleh ketegangan politik serta agama pada zaman itu. Yesus ditangkap dan diadili oleh otoritas Yahudi. Tetapi karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, mereka menyerahkan Yesus kepada pemerintahan Romawi, Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Setelah mendapatkan tekanan dari pemimpin Yahudi dan massa, akhirnya memerintahkan penyaliban Yesus, meskipun ia tidak menemukan kesalahan padanya. Peristiwa ini menggambarkan kompleksitas sosial, politik, dan agama yang melingkupi kematian Yesus. Bentar. Nubuat tentang kematian Yesus, Yesaya 53 ayat 3-7. Secara khusus, meramalkan bahwa Mesias akan mengalami penderitaan yang berat dan dianggap rendah oleh banyak orang. Namun justru karena melalui penderitaannya itu, keselamatan bagi umat manusia akan datang. Kematian Yesus juga menggenapi nubuat ini, menunjukkan bahwa penderitaannya telah direncanakan oleh Allah untuk tujuan penebusan. Yesaya 53 ayat 3-7 secara khusus meramalkan bahwa Mesias akan mengalami penderitaan yang berat dan dianggap rendah oleh banyak orang. Namun justru melalui penderitaannya itu, keselamatan bagi umat manusia akan datang. Kematian Yesus menggenapi nubuat ini, menunjukkan bahwa penderitaannya telah direncanakan oleh Allah untuk tujuan penebusan. Mazmur 22 ayat 1 yang secara spesifik meramalkan penderitaan Mesias. Dalam ayat ini, Daud menulis seruan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" yang kemudian diucapkan oleh Yesus saat tergantung di kayu salib. Nubuat ini menggambarkan perasaan yang ditinggalkan dan penderitaan yang mendalam yang akan dialami oleh Mesias. Ayat ini menunjukkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib telah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Mempertegas bahwa kematian Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk menebus umat manusia. Proses penyaliban Yesus yang dimulai dari pengadilannya oleh otoritas Yahudi dan Romawi. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi, yang memiliki otoritas untuk menghukum mati. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan yang pantas untuk dihukum mati, ia akhirnya menyerah pada tekanan daripada pemimpin agama Yahudi dan kerumunan yang menuntut penyaliban. Yesus kemudian diserahkan untuk dicambuk dan disalibkan. Mengikuti metode eksekusi yang paling brutal pada masa itu, proses penyaliban ini menyoroti ketidakadilan yang dialami Yesus serta penolakannya oleh masyarakat yang ia layani dan kasihi. Penderitaan fisik Yesus. Penderitaan fisik yang dialami Yesus selama penyaliban yang merupakan bagian dari proses eksekusi yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Sebelum disalibkan, Yesus didera dengan cambukan yang keras, di mana kulit dan dagingnya terluka parah. Selama perjalanan menuju Golgota, tempat penyaliban, ia harus memanggul salibnya sendiri, yang menunjukkan beratnya beban yang harus ditanggung. Ketika sampai di tempat penyaliban, Yesus dipaku di kayu salib, mengalami kesakitan luar biasa akibat luka-luka yang ditimbulkan. Penderitaan fisik ini tidak hanya menggambarkan sikap keji manusia terhadapnya,
tapi juga menggambarkan cinta dan pengorbanannya untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga setiap penderitaan yang dialaminya menjadi simbol dari pengorbanan yang sempurna. Makna teologis kematian Yesus dari ayat Yohanes 3 ayat 16 menekankan bahwa kasih Allah kepada manusia begitu besar sehingga dia mengutus Yesus untuk mati demi keselamatan kita. Kematian Yesus bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah pengorbanan yang sangat berarti, di mana melalui kematiannya umat manusia memperoleh pengampunan dan jalan untuk kembali kepada Allah. Makna ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah puncak dari rencana keselamatan Allah bagi umatnya. Maaf. Yang memberikan harapan dan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Tunggu sebentar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis bahwa Yesus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, yang menunjukkan bahwa kematiannya bukan hanya sekedar pengorbanan, tapi juga tindakan penggantian yang menjadikannya sebagai wakil kita dalam menanggung hukuman atas dosa. Dengan menanggung semua beban dosa umat manusia, Yesus memberikan kesempatan bagi kita untuk dipulihkan dan dibebaskan dari ikatan dosa. Kematian Yesus dan pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 disebutkan bahwa di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yang menunjukkan bahwa darah Yesus yang dicurahkan dalam pengorbanannya adalah sarana pengampunan bagi setiap orang yang percaya. Kematian Yesus memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita, sehingga kita dapat berdamai dengan Allah. Kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 23 menekankan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui pengorbanannya, Yesus mengalahkan maut dan memberikan pengharapan akan kebangkitan bagi semua pengikutnya. Ini berarti bahwa melalui iman kepada Yesus, kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga dijanjikan kehidupan yang tidak berujung di hadapan Allah. Dalam Roma 6 ayat 9-10 dinyatakan bahwa Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati tidak akan mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas maut dan memberikan jaminan kepada semua pengikutnya bahwa mereka juga akan dibangkitkan pada hari akhir. Pesan ini memberikan harapan yang mendalam kepada orang yang percaya bahwa seperti Yesus, mereka akan mengalami kebangkitan dan hidup kekal di hadapan Allah. Orang yang percaya dengan kematian Yesus. Dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus mengekspresikan transformasi hidupnya dengan mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus dan aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kematian Yesus mengajak setiap orang untuk meninggalkan hidup lama yang dikuasai dosa dan hidup baru yang dipenuhi oleh kasih dan kuasa Kristus. Pengikut Kristus dipanggil untuk meneladani pengorbanannya, berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah, dan menyebarkan pesan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah kematiannya tidak hanya merupakan peristiwa sentral dalam sejarah, tapi juga memberikan pengampunan dan membebaskan kita dari dosa, dan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Dalam kesimpulan ini ditekankan bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus dipanggil untuk hidup dalam terang pengorbanannya, menyadari betapa besar kasih Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitannya. Oke, sekian presentasi tentang kematian Yesus dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam.